Ya, kita masih berbicara terkait dengan penggunaan alat tes antigen bekas yang dilakukan oleh oknum di Bandara Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Saya ke Dr. Nadia. Dr. Nadia, kekhawatiran seperti yang digambarkan oleh Mas Tulus tadi, saya rasa wajar saja kalau dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Tes antigen atau tes swab atau tes apapun terkait dengan COVID-19 ini berlangsung setiap hari, berkali-kali, ribuan kali mungkin atau bahkan lebih mungkin. Kalau di bandara saja ada yang berani melakukan seperti itu, di bandara yang pengawasannya ketat, apalagi mungkin di ruko-ruko, di klinik-klinik kecil dan lain-lain. Bagaimana kita bisa menjamin hal ini bahwa tidak akan ada lagi yang sampai berani menggunakan swab bekas atau antigen bekas seperti ini? Iya, jadi memang ini menjadi tugas kita bersama ya. Artinya fungsi pengawasan ini yang seperti kita ketahui pertama adalah bukan hanya performa laboratorium atau kinerja seorang petugas laboratorium yang kita lakukan penilaian secara keprofesiannya. Tapi kita tahu dalam pemberian izin operasional itu ada selalu fungsi pengawasan. Nah tentunya dengan adanya fungsi pengawasan ini kita bisa bersama-sama baik itu dinas kesehatan atau dinas perizinan setempat bisa melakukan pemantauan ya tentunya untuk melihat apakah kejadian-kejadian seperti ini mungkin terjadi atau untuk memitigasi kemungkinan terjadinya kejadian seperti ini. Jadi memang dalam satu waktu kita bisa melakukan pemeriksaan kepada layanan-layanan laboratorium dan kemudian melakukan juga secara sampling random untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan kualitas layanan itu sesuai dengan standar. Sejauh ini yang sudah berjalan bagaimana dan apakah bisa merata baik itu di kota besar ataupun di kota kecil, kabupaten? Ya, tentunya kita tahu bahwa proses perizinan operasional ini tidak dilakukan oleh dinas kesehatannya, tapi biasanya oleh dinas perizinan dan dilakukan di bawah naungan pemerintah daerah. Dan ini tentunya bisa dilakukan dengan kita menghimbau pemerintah daerah untuk memastikan bahwa pelaksanaan pelayanan itu sesuai dengan standar. Nah, ini nanti bisa bersama dinas kesehatan ya kalau terkait tentang bagaimana melihat kualitas alat kesehatan tersebut. Tetapi proses pengawasan itu bisa dilakukan tentunya oleh lintas sektor lain sesuai dengan tugas dan fungsi kewenangannya. Dan tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Aidil bahwa kita juga melakukan ya, kemudian mengingatkan dinas kesehatan di Provinsi Aceh untuk juga memastikan apakah hal-hal ini memungkinkan bisa terjadi di daerah-daerah tersebut. Berarti memang hanya bisa sampai mendorong, mengimbau kepada pemerintah daerah. Kalau ada kelengahan dari pihak pengawas khususnya dari pemerintah daerah, sebenarnya tidak ada yang bisa dilakukan juga, terutama dari tingkat kementerian, begitu, Dr. Nadia? Pada prinsipnya untuk fungsi pengawasan ataupun operasional ini kan sudah menjadi kewenangan dari pemerintah daerah. Ya. Tentunya kami bisa mengingatkan ya untuk memperkuat pengawasan ini dan juga kita bisa merujuk kepada aturan-aturan yang sudah dibuat berdasarkan baik itu peraturan Menteri Kesehatan maupun tentang undang-undang lainnya. Oke, kalau dari Mas Tulus seperti apa sebenarnya? Karena memang ya yang bertanggung jawab di sini banyak. Kalau tadi seperti digambarkan tentu saja kewenangan tiap-tiap lembaga seperti Kementerian Kesehatan pun tetap terbatas juga, tidak punya juga stafnya untuk bisa mengawasi sampai klinik-klinik terkecil. Lalu seharusnya seperti apa agar bisa menjamin bahwa masyarakat tidak menerima tes bekas seperti ini lagi? Ya, pertama saya merujuk kepada pernyataan Dr. Nadia dan juga Pak Adil bahwa ini kejadiannya untuk sementara di Kuala Namu. Tapi tadi Pak Adil mengatakan inisiator dari kasus ini adalah business manager yang notabene tugas kerjanya melewati seluruh Sumut dan Aceh. Oleh karena itu saya kira dengan hal ini Kemenkes dan Dinas Kesehatan terkait harus melakukan uji lab secara sampling untuk rapid antigen atau antibody di wilayah Sumut dan Aceh, sehingga diyakinkan bahwa kondisi di sana memang aman, tidak ada pemalsuan seperti di Kuala Namu, dan kemudian tidak meresahkan masyarakat. Ya, karena ini kerugiannya sangat massal kalau kemudian tidak ada
aksi-aksi yang lebih masif ya. Dan saya juga menerima info bahwa sebenarnya WHO itu hanya merekomendasikan 3 merek rapid di Indonesia, ya, entah merek nasional atau multinasional, tetapi yang beredar di pasaran kan ada 90 merek. Nah, dari sisanya ini ada 87 merek. Ini bagaimana kualitasnya? Apakah memang qualified, andal, atau jangan-jangan yang 87 merek ini abal-abal juga? Itu mungkin bisa langsung ditanggapi, Dr. Nadia. Iya, mungkin terkait hal ini memang ada beberapa rapid antigen yang tentunya sudah melalui yang kita sebut sebagai pre-qualified dari WHO. Tetapi kita tahu juga bahwa antigen-antigen lain itu sudah memenuhi kriteria-kriteria terkait spesifitas dan sensitivitasnya. Jadi antigen yang akan digunakan itu di dalam aturan Permenkes kita itu pertama memang yang memiliki sensitivitas dan spesifitas tertentu, kemudian mereka sudah dilakukan uji kepada laboratorium yang sudah ditunjuk dan juga melakukan uji spesifitas sensitivitas kepada Badan Litbang. Dan setiap 3 bulan mereka juga harus melakukan uji secara sampling mengirimkan kepada laboratorium yang ditunjuk tadi. Nah, tentunya inilah yang rekomendasi dari rapid test yang bisa digunakan di Indonesia di luar tentunya yang sudah mendapatkan WHO pre-qualified tadi. Oke, jadi memang sudah melalui proses juga dan memang terjamin juga begitu ya untuk hasilnya? Iya, jadi tapi kembali lagi ini yang harus kita perkuat ya karena proses penyediaan rapid antigen itu tentunya sebagian besar ada yang dilakukan oleh pihak swasta sendiri, kemudian ada yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan kita kembali lagi harus merujuk kepada PMK tadi. Makanya fungsi pengawasan pemerintah daerah untuk memastikan standar-standar penggunaan rapid antigen sesuai dengan Permenkes itu yang harus sering dilakukan monitoringnya. Oke, kita kembali membahas mengenai perbuatan oknum yang menggunakan tes bekas. Saya kembali ke Pak Adil. Pak Adil, tadi Anda menyebutkan bahwa bisnis manajer yang saat ini sudah menjadi tersangka bertanggung jawab atas sebagian area Sumatera Utara dan Aceh. Kalau begitu, apa langkah Kimia Farma Diagnostika untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan di Kuala Namu tidak dilakukan juga di tempat-tempat lainnya yang menjadi tanggung jawab dari bisnis manajer tersebut? Baik, Mas. Jadi yang pertama kami lakukan adalah mengingatkan kembali mengenai core value korporasi ya, perseroan kami. Jadi akhlak sama dengan BUMN pada umumnya, bahwa ada di sana nilai-nilai amanah yang harus mereka emban, bahwa mereka bekerja bukan hanya mencari uang, tapi juga memang melayani masyarakat dengan kualitas yang baik. Kemudian kami juga harus mereminder mengenai penerapan SOP tentunya, pemeriksaan supaya dilaksanakan dengan baik. Kemudian juga kami sedang mengembangkan aplikasi untuk reservasi pasien, sehingga seluruh transaksi pasien ini dilakukan lewat aplikasi dan tidak ada lagi pembayaran tunai langsung yang bisa disalahgunakan. Tidak adakah mungkin pengawasan langsung? Mungkin bayangan saya untuk memastikan maka akan diperiksa satu-satu apakah itu ada lagi perbuatan serupa yang dilakukan di titik-titik pemeriksaan lainnya. Adakah mungkin orang-orang dari Kimia Farma Diagnostika yang akhirnya dikirim untuk memantau secara khusus di titik-titik tersebut ataupun secara sampling? Ya betul Mas Timothy, bahwa dalam reminder mengenai SOP ini kita lakukan secara hibrid ya, jadi offline dan online. Memang kami sudah menugaskan beberapa manajer di kantor pusat, manajer operasional dan mutu untuk mengecek layanan di area Sumatera Utara dan di Aceh. Seperti itu, dan juga kami melibatkan bisnis manajer terdekat juga dari kejadian ini, yaitu bisnis manajer Sumatera 2 yang membawahi Pekanbaru dan Sumatera Barat gitu ya. Sudah kami kerahkan ke lokasi. Oke, nah terkait dengan mereka yang mungkin sudah menjalani tesnya, ini kan polisi mengatakan beroperasi kemungkinan dari bulan Desember. Ini kan sudah cukup jauh berarti, sudah cukup lama dilangsungkan. Nah, apakah
dan saya yakin mereka yang mungkin merasa terancam, wah jangan-jangan saya waktu itu juga menjalani tes karena saya menjalani tes di Bandara Kuala Namu. Apakah akan mungkin dibuka hotline untuk menghubungi Kimia Farma? Karena yang mereka lihat kembali lagi pasti Kimia Farma Diagnostika bukan kelima oknum tadi, karena kelima oknum tadi sudah di tangan polisi. Tapi nasib saya bagaimana sebagai pelanggan begitu, Pak Adil? Oh iya Mas. Kimia Farma sudah punya call center, jadi silakan disampaikan ke call center Kimia Farma. Oke, mungkin ada informasi bagaimana mencarinya untuk call center tersebut? Iya, nomornya cukup unik. Mohon maaf nih, saya agak lupa nomornya. Tapi yang jelas kami ada call centernya. Oke, atau di website mungkin? 1500255, Mas. Oke, 1500255. Baik, 1500255. Kalau memang ada yang merasa melakukan pengujian di Kuala Namu, bisa menghubungi ke call center tersebut, begitu Pak? Betul, betul. Nah, saya kembali ke Mas Tulus, apa hak dari konsumen, khususnya mereka yang mungkin merasa sudah menjalani tes dan sekarang mungkin ketakutan juga karena merasa jangan-jangan saya menerima alat tes bekas pada waktu itu? Ya, kalau waktu itu konsumen di Kuala Namu kebetulan di rapid test oleh Kimia Farma, ya kemungkinan besar ya menggunakan yang bekas itu. Kebetulan kemarin saya juga dari Medan dan saya tidak menggunakan tes di situ sehingga aman juga. Tapi kan motivasi konsumen menggunakan rapid test ini kan sebenarnya untuk perjalanan terbang ya, untuk keperluan bepergian. Nah, yang dirugikan sebenarnya negara kalau kemudian ternyata karena ini rapid test yang bekas dan kemudian hasilnya berbeda dengan apa yang ditunjukkan, katakanlah ada konsumen atau masyarakat yang positif atau reaktif ternyata ikut terbang. Artinya kan dirugikan banyak orang, banyak konsumen lain, negara dan segala macam karena kemudian persebaran makin luas ke daerah-daerah lain yang dituju. Nah, ini makanya kerugiannya menjadi sangat masif, bukan hanya kepada konsumen ansih yang telah melakukan transaksi pembayaran di situ, tapi juga masyarakat yang lain karena bisa jadi ada konsumen yang positif, kemudian menular ke yang lain dan seterusnya. Nah, oleh karena itu saya kira ini sangat urgent. Saya kira Kemenkes bisa memerintahkan kepada Kimia Farma dan Dinas Kesehatan terkait untuk melakukan random check di wilayah Sumatera Utara dan Aceh sebagai bentuk push market control karena ada dugaan kejadian semacam ini sehingga patut diduga ini juga terjadi di daerah lain karena inisiatornya adalah business manager yang wilayah kerjanya di Sumatera Utara dan di Aceh, bukan hanya di Kuala Namu. Jadi hasil dari temuan adanya penggunaan rapid test bekas, 5 oknum yang melakukan tidak boleh di treatment seperti biasa saja. Mungkin begitu ya, harus ada sebagai kasus hukum ya memang seperti itu, tetapi ini harus diperluas dan untuk melindungi langkah antisipasi, memproteksi agar tidak kejadian di orang lain dan tempat lain. Ingat, ini adalah penyakit komunal yang artinya semua orang akan terkait dengan kejadian ini, bukan hanya satu kasus per kasus saja. Adakah hal seperti itu yang dilakukan dari Kementerian Kesehatan, Dr. Nadia, khususnya untuk mendeteksi apa sebenarnya dampak yang terjadi akibat perbuatan oknum ini? Ya, yang pasti adalah ini membahayakan keselamatan publik ya, seperti yang disampaikan Pak Tulus tadi, karena kalau kemudian hasilnya itu adalah positif palsu ya, ataupun negatif palsu, tentunya yang negatif palsu ini akan kemudian melanjutkan penerbangannya ya, sehingga kalau kemudian terbang dan prokesnya tidak dilakukan dengan baik, tentunya akan menjadi sumber penularan untuk orang lain. Nah, yang kedua adalah kalau kita melihat bahwa dengan kondisi seperti ini, kalau negatif palsu tentunya tadi adalah kerugian pada individu karena tentunya mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan. Nah, tetapi kalau kita positif palsu, maksud saya tentunya mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan untuk melanjutkan ya. Kemudian tentunya antisipasi ini memang kita sudah meminta melalui Dinas Kesehatan untuk melakukan secara random pemeriksaan kepada laboratorium khususnya di Sumatera Utara dan juga di Provinsi Aceh
untuk melihat apakah ada kemungkinan terjadinya hal-hal seperti ini. Tapi semoga saja ini tidak terjadi ya, karena kita tahu ini adalah perilaku dari oknum, dan kita akan bekerja sama dengan tentunya Kimia Farma untuk kemudian memastikan layanan-layanan pemeriksaan laboratorium dan yang dilakukan oleh Kimia Farma juga kita lakukan monitoring dan pengawasan untuk mencegah hal ini terjadi. Oke, Pak Adil, setidaknya saya yakin tadi seperti dicatatkan Pak Adil juga sudah ditemukanlah celahnya kenapa ini bisa sampai terjadi, sampai oknum ini bisa melakukan apa yang mereka lakukan di Kuala Namu. Apa pembenahan yang dilakukan oleh Kimia Farma Diagnostika terkait dengan hal ini? Mengingat kalau kita lihat kasusnya, Pak Adil, kalau ini dibiarkan saja, tampaknya tidak ada sebuah sistem pengawasan di dalam Kimia Farma Diagnostika yang akan bisa mendeteksi hal tersebut. Saat kepolisian saya menyamar, menyambung Mas Timothy. ya, Sebenarnya ini ketika alat rapid test sudah dipakai, kemudian mekanisme pembuangan atau ya penghancuran pendataan alat dari ini penghancuran tidak dipakai juga. lagi seperti apa gitu Pak Adil, atau juga untuk Kemenkes agar tidak kejadian terulang karena alat ini tidak dihancurkan, bisa nggak misalnya dihancurkan dengan mesin kertas di tempat situ sehingga tidak berpotensi dipakai ke tempat lain atau didaur ulang gitu. Oke, jadi spesifik itu dulu. Bisakah langsung dihancurkan saat itu juga, bahkan kalau perlu di depan konsumennya itu sendiri begitu ya, Mas Tulus? Pak Adil, bisakah itu dilakukan atau mungkin itu langkah ke depannya? Baik, Mas Timothy, ini kan limbah medis ya, jadi memang penanganannya beda dengan limbah organik. Ya. Jadi tetap kita harus serahkan limbah tersebut ke perusahaan yang memang kami sudah kerjasama dengan transporter limbah PT Arah. Kemudian salah satunya maksudnya untuk yang terkait di Medan, dan mereka akan musnahkan di tempat pemusnahan antara lain di PT Wastek, dan kami mendapatkan manifest dari pemusnahan limbah tersebut. Nah, mungkin saya tambahkan sedikit. Kemarin juga saya langsung melihat atau menginspeksi layanan di Kimia Farma Palang Merah dan juga di lab Kimia Farma cabang Kejaran Kartini Medan. Jadi saya bisa pastikan bahwa penggunaan swab yang daur ulang ini hanya terjadi di Bandara Kuala Namu, Mas. Jadi di cabang Kartini pun si BM ini tidak berani melakukan hal ini karena melibatkan banyak pegawai di sana, kan akan mudah terbongkar gitu aksinya. Begitupun juga di jalan di cabang kami yang di Jalan Palang Merah itu bersih dari aktivitas ini. Jadi mereka artinya menggunakan memang swab yang baru dan kaset yang baru juga. Jadi di sana memang sesuai dengan SOP yang kami gariskan begitu. Berarti memang ada yang janggal pada manifest pembuangannya Kuala Namu, begitu? Iya, jadi bukan urusan manifestnya. Ini kan prakteknya bahwa misal ya Mas ya, pasien itu 300 orang satu hari. Jadi dari gelar perkara kemarin itu terungkap bahwa pada pagi hari mereka itu memeriksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku menggunakan stick yang memang baru dan juga kaset baru. Nah, tapi begitu agak siangan setelah mereka punya beberapa hasil rapid test yang katakanlah negatif gitu ya. Nah, mereka baru menggunakan swab yang bekas. Dan swab bekas ini kan mereka cuci ulang. Jadi memang katakanlah mereka punya stok sekian ratus, itu yang mereka pelihara swab itu dicuci ulang terus gitu, Mas. Jadi bukan baru setiap hari diambil yang baru begitu. Ini yang sama juga dipakai berulang begitu. Yang sama dipakai berulang. Jadi dicuci dengan alkohol, diserap oleh kapas ataupun tisu, baru dimasukin lagi ke wadahnya yang semula begitu. Jadi secara volume limbah tidak bertambah, hanya bertambah yang memang atas penggunaan kit yang baru gitu. Katakanlah 100 item per 100 jumlahnya per hari. Ini mungkin sedikit saja dari Dr. Nadia, ternyata manifest pun masih bisa diakali begitu, Dr. Nadia. Bagaimana kita bisa menciptakan sebuah sistem yang bisa menghalangi jangan sampai ada oknum yang kembali melakukan hal seperti ini? Iya, kalau melihat apa tadi yang sudah dijelaskan kan, artinya kalau kami melihat ini
penggunaan yang bekas itu tidak tercatat ya, sehingga di dalam manifest itu tidak muncul ya, karena jumlah yang baru dan jumlah yang kemudian dibuang di dalam proses limbah itu adalah tetap sama. Nah, ini daur ulangnya itu karena kemudian tidak tercatat ya. Tentunya ini tadi satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah melakukan post market surveillance tadi untuk memastikan bahwa alat-alat yang digunakan pada saat pemeriksaan itu betul-betul baru, steril, dan sesuai dengan standar. Dan ini memang harus dilakukan bekerja sama ya dengan juga mungkin aparat hukum dan juga tentunya dinas yang terkait untuk tentang pengajuan operasionalnya. Karena memang sangat sulit untuk mendeteksi hal-hal seperti ini, apalagi kalau ini sudah direncanakan oknum tersebut ya, karena bagaimanapun juga sistem yang akan dibuat kalau kemudian selalu memanfaatkan celah seperti ini ya akan sangat sulit mendeteksi. Ya, baik. Terakhir mungkin Pak Adil bisa menjamin bahwa hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi dan lolos lagi? Ya, kami usahakan tidak, karena di Sumatera Satu pun sudah ada pejabat baru mengganti tersangka, kemudian insya Allah kami akan lebih telaten, lebih intens lagi mengawasi operasional di setiap bisnis manajer yang ada di Kimia Farma Diagnostika. Baik, terima kasih Pak Adil Fadila Bulkini, Direktur Utama Kimia Farma Diagnostika. Mas Tulus Abadi dari YLKI, terima kasih juga atas waktunya pagi hari ini, dan juga Dr. Nadia Tarmizi dari Kementerian Kesehatan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga hal ini tidak pernah kita lihat lagi di Indonesia ataupun di seluruh dunia, karena tentu saja kondisi seperti ini kita membutuhkan pemeriksaan sebaik-baiknya dalam kondisi pandemi ini. Terima kasih sekali lagi Dr. Nadia, Mas Tulus dan juga Pak Adil.